Sekarang kita akan memulai perkuliahan untuk materi ke-8 di mata kuliah Teknik Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Terpadu Perkebunan. Materi ke-8 ini akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan penyakit tanaman perkebunan. Baik, sebagai pendahuluan, perkebunan itu sebenarnya masuk di Indonesia diawali oleh tanaman kopi, yaitu pada tahun 1700-an. Kopi, setelah kopi kemudian masuk tanaman teh, tebu, karet, kelapa sawit, hingga terakhir adalah kakao. Nah, penyakit yang paling awal masuk di tanaman perkebunan adalah penyakit Hemilia fastatrix atau yang kita sebut sebagai penyakit karat daun kopi. Itu tahun 1880-an. Dia menyerang tanaman kopi di Indonesia karena kopi yang pertama kali masuk di Indonesia adalah kopi Arabica. Dan ketika itu tanaman kopi Arabica ditanam di dataran rendah sehingga kemudian dia terserang oleh Hemilia fastatrix yang mengakibatkan kerusakan kopi. Karena kopi ini rusak, pada akhirnya kemudian orang-orang mulai berpikir untuk mengembangkan komoditas lainnya. Maka tahun 1826 mulai dibudidayakan teh, kemudian 1830-an tebu, 1864 karet, tahun 1911 kelapa sawit, dan 1970 tanaman kakao. Oke, sebagai perkembangan penyakitnya kita akan sedikit bercerita tentang penyakit karat daun. Jadi berawal dari serangan karat daun kopi tahun 1880-an bersamaan dengan penyakit sereh pada tanaman tebu. Karena kalau kita lihat tadi pada slide sebelumnya bahwasanya tanaman tebu itu tahun 1830, artinya hampir bersamaan penyakit Hemilia fastatrix dengan penyakit sereh pada tanaman tebu. Nah, di Indonesia perkebunan kopi Arabica ini dibongkar, diganti dengan jenis kopi lainnya yang lebih tahan dari serangan Hemilia fastatrix, dan kemudian akibat penyakit sereh ini pada tanaman tebu menyebabkan produksi gula turun dan akhirnya perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik gula itu hampir gulung tikar. Serangan penyakit karat daun ini tidak hanya menyerang Indonesia saja. Contohnya di Sri Lanka. Di Sri Lanka kebun kopi terkena karat daun, kemudian dibongkar dan diganti dengan tanaman teh. Hingga kemudian sampai saat ini Sri Lanka terkenal dengan tanaman tehnya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya mengenai penyakit sereh pada tanaman tebu. Penyakit sereh pada tanaman tebu ini adalah penyakit yang hingga sampai saat ini masih belum diketahui penyebabnya apa. Ada yang mengatakan disebabkan oleh virus, ada yang disebabkan oleh jamur, dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat secara morfologinya, penyakit sereh pada tanaman tebu ini menyebabkan batang tebu itu kecil seperti tanaman sereh. Nah, kita berlanjut di tahun 1920-an, munculnya penyakit tepung yang berkembang secara epidemi pada perkebunan karet. Penyakit tepung ini dia menutupi areal daun pada tanaman karet. Kemudian tahun 1950-an muncul penyakit cacar daun teh. Dan pada tahun 1980-an tanaman kakao terserang penyakit VSD, Vascular Streak Defect. Nah, hingga secara umum serangan penyakit itu mulai muncul dan berkembang sejak abad ke-19. Nah, dengan kemunculan penyakit-penyakit itu memicu banyak peneliti untuk membentuk suatu balai atau pusat penelitian tanaman perkebunan. Nah, awal-awal mula penelitian dilakukan oleh Lens Plantainum de Buitenzorg atau yang kita sebut sekarang sebagai Kebun Raya Bogor. Itu tahun 1817. Di sana menjadi pusat penelitian tanaman, ya. Masih belum spesifik tanaman perkebunan, tapi pusat penelitian tanaman. Nah, kemudian dibentuklah tahun 1887 balai-balai tanaman perkebunan yang diawali dari Balai Penelitian Jawa Timur atau disebut dulu itu sebagai Prof Station Os Java, POJ, ya, letaknya di Pasuruan. Jadi ini adalah balai tanaman perkebunan yang meneliti tanaman perkebunan secara umum. Tahun 1898 didirikanlah Balai Penelitian Tembakau. Ya, 1898, Balai Penelitian Tembakau atau di Klaten. Yang sampai saat ini Klaten masih terkenal dengan penghasil tembakaunya, ya.
Sehingga di sana didirikanlah sejak awal Balai Penelitian Tanaman Tembakau. Nah, tahun 1912, nah, Balai Penelitian Tembakau tadi yang Pro Station for Tabak itu diubah menjadi Pro Station for Forstenlands Tabak atau Balai Penelitian Tembakau Forstenland. Yang ini akan menjadi cikal bakal Perkebunan Nusantara PTPN 9 ya, PTPN 9. Ya. Nah, selanjutnya di tahun yang hampir sama, tahun 1906 didirikan juga Balai Penelitian Deli di Medan. Nah, Balai Penelitian Deli di Medan ini juga meneliti tanaman tembakau karena kita ketahui bahwasannya Deli merupakan daerah penghasil tembakau terbaik juga, ya. Selanjutnya Balai Penelitian Tanaman Keras pertama yang didirikan, kalau sejak tadi itu adalah tanaman-tanaman tembakau ya, masih kita kan masih kebun tanaman perkebunan tapi dia masuk tanaman yang bukan tanaman keras. Kemudian didirikanlah Balai Penelitian Tanaman Keras pertama, yaitu Balai Penelitian Kakao di Salatiga di Jawa Tengah ya. Nah, alasan kenapa didirikannya Balai Penelitian Kakao di Salatiga ini disebabkan karena tingginya serangan Helopeltis anthoni atau yang kita sebut sebagai penggerek buah kakao di Jawa Tengah. Nah, kemudian balai tersebut berkembang menjadi Balai Penelitian Umum Salatiga sebagai pusat dari balai di Klaten yang membawahi di Balai Klaten itu tembakau tadi, juga tanaman nila. Juga selain itu ada Balai Penelitian di Malang yang meneliti kopi dan Bandung yang meneliti tanaman kina. Ya. Jadi pada akhirnya pusatnya itu ada di Salatiga. Nah, ini referensi buku yang akan kita bahas selama kurang lebih 14 pertemuan ya tentang penyakit tanaman perkebunan Indonesia. Salah satu bukunya adalah ini, tulisan dari Bapak Haryono Semangun, terbitan Gajah Mada University Press. Saya sudah melampirkan di LMS, rekan-rekan bisa download dan membaca. Nah, ini beberapa daftar dari lembaga penelitian penyakit tanaman perkebunan. Ada Prof Station for Fortenlands Tabak untuk tembakau, Profession Malang kopi dan karet, Government Kina, Prof Station Kina di Cinyiruan Pangalengan. Nah, ini yang saat ini sudah menjadi yang namanya PPTK, Pusat Penelitian Teh dan Kina ya, PPTK Gambung di sana. Kemudian ada Prof Station Midden Java. Ya, ini meneliti berbagai jenis tanaman kakao dan pala. Kemudian ada Besukis Profestation di Jember untuk karet, kopi dan tembakau. Aleckman Profestation dari Afros ya. Afros kita kenal sebagai salah satu klon karet. Ya, ini di Medan. Kemudian ada Profestation 40 di teh di Bogor. Oke, selanjutnya tentang dampak kerusakan akibat penyakit tanaman pada perkebunan. Yang paling pertama kita ambil contoh untuk tanaman karet. Ada yang namanya penyakit jamur akar putih atau kita singkat sebagai JAP. Disebabkan oleh Rigidoporus lignosus. Ini adalah jenis cendawan atau fungus ya. Serangan penyakit akar putih ini akan dia telah menyebabkan kerugian rata-rata 4-7%. Itu di daerah Aceh dan Sumatera. Untuk di daerah Sumatera Selatan menyebabkan kerugian mencapai 4-10% dari produksi yang mesti dia dapatkan. Ya. Nah, di Malaysia mengalami 75% kematian akibat JAP. Ya, cukup parah sekali. Dan kemudian selanjutnya ada 20% tanaman karet di Malaysia mati akibat jamur akar merah atau yang kita sebut sebagai Ganoderma. Selanjutnya 5% oleh akar coklat. Nah, penyakit selanjutnya pada tanaman karet ada akar merah atau Ganoderma philippi. Nah, dia menyerang karet di wilayah Jawa Barat dan menyebabkan kematian 5 tahun sejak awal serangan. Jadi pada tanaman muda ditanam, kemudian 5 tahun itu sejak awal serangan tadi, misalkan dia terkena pada tanaman muda, maka 5 tahun kemudian baru terjadi kematian. Oleh sebab ini dampaknya adalah pada produksi, karena pada usia 5 tahun tanaman karet itu sedang mulai masuk awal-awal masa produksi. Ya, ini kalau kita lihat gambarnya di sini ada jamur akar putih ya.
Kita lihat dari sekeliling bagian bonggol tanamannya terdapat apa namanya, serat-serat benang putih yang berasal dari jamur, ya. Kemudian yang warna merah di bawah ini adalah serangan Ganoderma. Nah, selanjutnya komoditas yang saat ini menjadi komoditas primadona di Indonesia itu tanaman kelapa sawit. Ada beberapa penyakit yang menyerang, yang berbahaya, yang memiliki dampak kerusakan parah pada perkebunan di Indonesia. Yang pertama adalah busuk pangkal batang yang kita sebut sebagai Ganoderma boninens. Ya, merupakan penyakit terpenting di kelapa sawit karena semakin lama semakin meningkat penyebarannya. Kenapa semakin meningkat penyebarannya? Karena semakin lama Indonesia semakin banyak perkebunan kelapa sawitnya. Meskipun saat ini sudah ada moratorium untuk pembukaan perkebunan, tapi kalau kita lihat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 itu perkebunan kelapa sawit banyak dibuka di Indonesia, ya. Jadi semakin meningkat penyebaran penyakit busuk pangkal batang. Nah, di Sumatera Utara dia menyerang pada kebun dengan usia 15 tahun, ya. Ya, dengan tingkat kematiannya 10 sampai 20% pohon mati. Ya, atau kita sebut sebagai mortality rate-nya, ya. Sekarang lagi booming mortality rate karena corona, ya. Selanjutnya, penyakit juga dapat menghambat pembukaan daun tombak untuk tanaman muda, ya. Dan selanjutnya tanaman muda akan mudah roboh. Kalau kalian lihat gambar di samping sini ada tanaman roboh yang disebabkan oleh busuk pangkal batang. Jadi pada pangkal batang bawah ini mendekat tanah ini busuk diserang oleh Ganoderma hingga kemudian roboh. Untuk gambar yang di sebelah kanan ini ada terlihat bahwasanya daun tombak itu rusak, ya. Sehingga kemudian dia gagal membuka sehingga mengakibatkan daunnya tidak terbentuk daun baru. Selanjutnya komoditas yang juga saat ini sedang naik daun yaitu tanaman kopi, ya. Tanaman kopi tentu penyakit yang paling banyak menyerang dia adalah penyakit karat daun atau Hemilia vastatrix. Nah, ini di Indonesia tahun 1896 hingga tahun 1900 produksi kopi di Indonesia merosot 25% dari semula. Ini akibat penyakit Hemilia vastatrix tadi. Nah, untuk daerah Jawa Tengah banyak kebun kopi Arabica yang diubah menjadi kebun kakao pada akhirnya. Nah, ini berdasarkan pernyataan yang dituliskan oleh Van Hal tahun 1949. Untuk tanaman Uganda yang menanam kopi, dia mengalami kerugian sebanyak 30% dari total yang seharusnya dapat dipanen. Artinya kalau dari 1 ton yang dia panen, dia ada kerugian sekitar 300 kilo atau 3 kuintal. Jadi dia hanya bisa panen sekitar 700 kilo saja. Ya, cukup banyak sekali kerugian itu, ya. Di daerah New Caledonia dalam jangka waktu 2 tahun mengalami kehilangan hasil hingga 50%. Gitu, ya. Nah, selanjutnya untuk cacar teh yang disebabkan oleh Exobasidium vexans yang disebut sebagai blister blight. Di Indonesia, India, dan Sri Lanka. Ini 3 negara yang menghasilkan teh di daerah Asia. Dan dia menjadi negara yang paling banyak dirugikan oleh cacar teh. Ya, tahun 1951 perkebunan Harjasari Sukabumi terkena penyakit cacar teh, kemudian meluas ke timur. Dan pada tahun 1952 banyak ditemukan di kebun teh Jawa Timur, ya. Kenapa di Jawa Timur banyak? Ya, Jawa Timur itu dataran tingginya kena dengan kondisi dataran tinggi yang basah. Sedangkan di India sendiri tidak begitu tinggi serangannya karena memang di India terdapat daerah dataran tinggi kering, ya. Dia memiliki suhu rendah, tapi dia tidak basah seperti di Indonesia yang beriklim tropis. Selanjutnya untuk tanaman kakao, ini ada busuk buah yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora. Wah, ini penyakit yang menjadi momok. Beberapa setahun yang lalu saya pergi ke salah satu kebun kakao di Jawa Timur. Di sana saya melihat memang serangan Phytophthora ini cukup tinggi. Bahkan sudah mendatangkan beberapa ahli dari Brazil, sampai sekarang juga masih belum bisa mengendalikan serangan dari Phytophthora ini. Ya. Efeknya Phytophthora ini adalah ketika ada satu buah
yang terkena Phytophthora, maka nanti akan menyebar ke beberapa buah lainnya yang ada di sekitarnya. Nah, dan kerugiannya bervariasi berdasarkan Situmorang dan Suyatno, berkisar antara 26% sampai 50%. Dengan total taksiran kerugian akibat penyakit ini di seluruh dunia mencapai 10%. Dan yang tertinggi ada di Kamerun. Kamerun sebagai negara yang juga merupakan negara penghasil kakao yang terbanyak juga, dia juga mengalami kerugian tertinggi juga akibat Phytophthora palmivora 80 sampai 90%. Selain busuk buah, ada vascular streak dieback dari Oncobasidium theobromai. Dia salah satu penyakit utama tanaman kakao, tersebarnya di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur. Ya. Tentu dia akan mengakibatkan kerugian baik secara kuantitas dan kualitasnya. Nah, selain penyakit-penyakit tersebut, ada yang kita sebut sebagai penyakit baru sebenarnya. Penyakit baru ini kita golongkan menjadi dua. Ada penyakit baru yang semu, ada penyakit yang benar-benar baru. Apa maksud dari penyakit baru yang semu? Sebenarnya penyakit baru yang semu adalah sudah ada sejak lama, tetapi dianggap baru. Semisal kita tadi mengatakan Hemilia fastatrix di daerah Bogor mungkin belum pernah kena, ya. Tapi kita masih belum tahu kalau misalkan Hemilia fastatrix ini sudah pernah menyerang negara-negara lainnya. Nah, ketika kena, kita mengatakan itu penyakit baru, padahal itu sebenarnya penyakit yang lama, tapi kita anggap sebagai penyakit yang baru. Nah, dikatakan penyakit itu baru, itu disebabkan karena seiring bertambahnya pengetahuan kita akan penyakit tanaman perkebunan. Selanjutnya bertambahnya juga perhatian kita terhadap gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini pada tanaman yang kita tanam. Nah, selain itu ada juga kemunculan golongan patogen-patogen baru atau penyebab-penyebab serangan penyakit yang baru. Bisa dari virus, bakteri, ataupun jamur atau cendawan. Nah, selanjutnya ada penyakit yang benar-benar baru. Ya, penyakit yang masih belum ada sama sekali obatnya bahkan. Seperti corona, yaitu penyakit benar-benar baru itu ya. Jadi sebenarnya dia adalah patogen sekunder yang menjadi patogen primer. Ya, disebabkan oleh bertambahnya tanaman yang rentan dan kemudian matinya musuh alami. Nah, mungkin corona juga sama seperti itu ya. Tadinya dia adalah patogen sekunder yang tidak menyebabkan penyakit pada kita, tapi kemudian dia menjadi patogen primer. Kenapa? Karena bertambahnya manusia-manusia yang rentan, generasi-generasi micin seperti kita ya, yang terlalu banyak konsumsi bahan pengawet mungkin jadi rentan untuk terkena penyakit corona, ya, bisa jadi gitu ya. Nah, ini sama seperti tanaman ya. Tadinya patogen sekunder, dia tidak signifikan serangan pada tanaman, tapi dia menjadi patogen primer. Akhirnya dia menjadi penyakit. Ya. Selanjutnya adanya masuknya patogen baru bersama dengan produk impor. Nah, nih di Indonesia belum pernah ada penyakit misalkan penyakit VSD tadi ya. Tapi kemudian karena kita mengimpor bibit atau benih dari luar, bibit lah misalkan dari luar. Tapi bibit itu tidak dikarantina dengan baik oleh tim karantina tanaman dari Kementerian Pertanian, hingga akhirnya ternyata dia membawa patogen baru yang menyebabkan penyakit itu tumbuh pada bibit yang dibawa dari luar tadi. Dan ternyata penyakit itu malah bisa menyebar secara masif di Indonesia. Gitu. Ya, itu kita sebut sebagai penyakit yang benar-benar baru. Ya. Kita ulang ada dua ya tadi ya penyebabnya, dari sekunder menjadi primer dan adanya patogen baru yang masuk akibat adanya produk impor yang tidak terkarantina dengan baik. Oke, terima kasih. Ini perkuliahan kita untuk materi ke-8. Untuk pertanyaannya bisa ditanya di forum.